Salam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bale. Aku juga anak Tuhan loh. Di sini aku mau ngasih tahu protokol kesehatan pada saat ibadah. Tentunya kalian udah tahu kan, seperti memakai masker, mencuci tangan, mengecek suhu, dan menjaga jarak. Seperti ini contohnya. Nah, 4M ini harus wajib kita lakukan pada saat ibadah, agar ibadah kita aman dan lancar, sesuai anjuran pemerintah. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bye-bye, sampai jumpa nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan Yesus yang kemuliaan bagi Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bernafas untuk menghirup udara. Itu bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan memberikan kesempatan. Oleh karena itu
Kata Elia kepadanya, berikanlah anakku itu padaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan dibaringkannya anak itu ke tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemarahan ini atas janda ini juga, yang dimana aku sedang perang dengan membunuh anaknya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu dan membawa turun ke kamar atas ke dalam rumah dan diberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau ahli bicara, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih, kita bisa melihat satu kisah yang luar biasa tentang Elia dengan seorang janda di Sarfat. Kita sudah membaca kisah ini, satu kisah yang luar biasa, saudara. Ini kalau kita melihat firman Tuhan bukan cerita cerpen ataupun cerita novel yang fiksi biasa, tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman Tuhan ini adalah benar-benar apa yang sudah dituliskan oleh diilhamkan oleh Allah untuk mengajar bagi kita. Nah, siang hari ini kita belajar tentang Elia dan seorang janda di Sarfat. Sebelum kita belajar, kita melihat, saudara, kalau Tuhan memberkati Elia, ya, Tuhan memberkati Elia luar biasa. Tuhan memberkati dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Kadang-kala pemberkatan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan di luar nalar kita, ya, di luar nalar kita, di luar pikiran kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Di luar apa yang kita pikirkan, saudara. Nah, ada beberapa contoh di dalam Alkitab kita tentang bagaimana cara Tuhan memberkati orang. Ya, pertama kita lihat Elia di ayatnya yang di pasal ayatnya yang 1-3. Elia diberkati oleh Tuhan ketika ada di Sungai Kerit dalam kondisi kelaparan saat itu. Tuhan memberkati Elia, Tuhan pelihara Elia dengan cara apa? Tuhan kirim burung gagak untuk memberi dia roti dan daging, saudara. Secara logika nggak mungkin kok seekor burung, banyak burung memberi dia makan, bawa roti, bawa daging. Mungkin kalau zaman dulu ada mayones, di bawah sekali mayones ya, saudara. Jadi hotdog di situ Elia makan. Itu cara Tuhan yang memberkati di luar nalar kita. Gak mungkin burung bisa memberi dia makan. Tetapi itu firman Tuhan yang Tuhan berikan. Itu firman Tuhan yang terjadi, saudara. Tuhan pelihara Elia di tepi Sungai Kerit. Yang kedua, suatu contoh di Samaria. Samaria ada suatu kota yang besar, di mana terjadi suatu kelaparan yang sangat dahsyat, saudara. Dalam 1-2 Raja-Raja pasal yang ke-6, di situ ada suatu kelaparan yang sangat-sangat dahsyat. Kenapa sangat dahsyat? Saking kelaparannya warga Samaria saat itu, sehingga ketika raja berada di atas rumahnya, berjalan-jalan di pinggir temboknya, seorang rakyat berkata, "Raja, turunkanlah anakku bagi aku, kirim suruh anakku keluar, mari kita makan sama-sama anakmu itu. Setelah anakmu habis kita makan, besokannya anak aku kita sama-sama kita kasih makan." Artinya kelaparan yang sangat-sangat dahsyat, sehingga mereka bisa memakan orang sama orang, saudara. Nah, tetapi di Samaria ada 4 orang yang penyakit kusta. Orang sakit kusta adalah orang yang pembuangan saat itu. Di gerbang kota itu, orang sakit kusta ini berkata satu dengan yang lain, "Buat apa kita diam-diam di sini saja? Hari ini kita mati, kita masuk ke kota pun kita akan mati." Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa dia akan masuk dalam kota itu. Di tengah perjalanan dia ketemu satu kemah, saudara. Kemah itu adalah kemah orang-orang Aram. Orang Aram ketika dia masuk dalam kemah itu, tidak ada satupun orang Aram di dalamnya, saudara. Orangnya semua pada pergi. Ternyata setelah firman Tuhan kita baca selanjutnya, ternyata Tuhan gerakkan, Tuhan buat satu luar biasa. Tentara-tentara Aram di saat itu kabur, kabut semuanya tinggalkan, semuanya keledainya ditinggalkan, kudanya semua ditinggalkan, perhiasan barang-barang semua ditinggalkan, karena Tuhan membuat satu kuda-kuda yang luar biasa, ya, seolah-olah ada kuda yang besar
yang ingin menghancurkan dia sehingga tentara Aram kabur, saudara. Dan orang-orang kusta ini bisa menjara semua barang-barang itu. Bukan hanya dia menjara, ketika barang masih banyak, dia hanya datang kepada Samaria, kota Samaria, kepada rajanya, ambil semua barang-barang. Artinya begini, saudara, orang sakit kusta pun dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Orang sakit kusta pun yang secara logika harus ada dalam pembuangan, dipelihara, dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kota Samaria yang dalam kondisi kelaparan saat itu. Itulah cara Tuhan untuk memberkati di luar nalar kita. Nah, hari ini kita sama-sama belajar di mana Tuhan pelihara Elia juga, saudara. Elia ditemui sungai Kerit ini, Elia bersama dengan selanjutnya, kalau kisah selanjutnya, Elia bersama di kota Sarfat ketemu seorang janda. Seorang janda yang ditemui oleh Elia ini bukan janda orang yang glamor, saudara. Artinya bukan janda yang orang-orang yang kaya, janda-janda yang kaya, tetapi firman Tuhan katakan seorang janda yang punya seorang anak, dia punya tepung hanya sedikit, segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-bulinya. Ketika dia makan hari ini, besok dia akan mati. Artinya bahwa Elia diputus kepada seorang janda ini dalam janda orang yang sangat-sangat kekurangan. Orang-orang yang kekurangan Tuhan pelihara. Elia melalui Elia, saudara. Ya, Tuhan pelihara Elia melalui janda di Sarfat. Tuhan pelihara dia. Kita lihat satu kisah yang luar biasa ini, saudara. Ketika Elia datang kepada seorang janda yang miskin, dia berkata, berikanlah aku makan, bikinkan aku roti. Tetapi janda bilang, aku hanya memiliki segenggam tepung dan minyak di buli-buli hanya sedikit. Hari ini aku buat makan bersama anak-anak aku, besok aku akan mati dalam kekurangan, dalam kekrisisan yang dia alami. Tetapi Elia berkata, buatkanlah dahulu bagi aku, Tuhan akan mencampur tangan pelihara engkau. Apa yang dikerjakan, dia kerjakan. Seorang janda ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk diberkati. Seorang janda ini sedang dipersiapkan oleh Allah untuk diberkati. Dia melakukan apa yang sudah dikatakan oleh hambanya ini, Elia. Dia kerjakan apa yang dia kerjakan. Apa yang sudah dikatakan oleh Elia, dia kerjakan untuk memberi makan Elia saat itu. Firman Tuhan kita mencatat, Tuhan pelihara seorang janda ini. Tuhan pelihara keluarga janda ini. Karena dia memperhatikan hamba Tuhan. Karena dia perhatikan suaranya Tuhan. Karena dia perhatikan yang namanya hamba Tuhan yang dalam kondisi kekurangan. Dia perhatikan. Dia peka mendengarkan suara Tuhan. Sehingga Tuhan pelihara. Sehingga Tuhan pelihara. Selama Tuhan pelihara, minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Tepung dalam tempayannya tidak pernah habis. Tuhan pelihara yang biasa ada dan ada. Mungkin kita berkata, ini gak jauh nih Bapak Gembala ngomong tentang memberi ini. Ya, mungkin kita bilang, gak jauh nih, gak persembahan, persepuluhan. Ya, saudara, sangat berdosa saya kalau tidak memberikan hal seperti ini, saudara. Ya, Tuhan pelihara ketika kita mau memberi pekerjaan Tuhan. Gak ada bilang amin ini. Betul, memberi, saudara, ya. Ya, Tuhan pelihara janda di Sarfat. Tuhan pelihara. Saya sudah memberi persembahan, saya sudah memberi persepuluhan, kok hidup saya begini-gini aja. Kita rubah konsep kita hari ini, saudara. Mungkin saudara kita pernah berpikir ketika kita punya gaji 5 juta, kita kasih 1/10 untuk pekerjaan Tuhan, berarti 5.500.000. Uang kita berkurang 500, berarti saldo kita ada berapa? 4,5 juta. Betul loh? Gaji kita 5 juta nih, gaji kita 5 juta, matematika sedikit saudara. Gaji kita 5 juta. Terus kita berikan 1/10. 10%-nya 500.000. Berarti sisa uang kita 4,5 juta. Konsep manusia berpikir sampai tahu besok gue buka ATM, tabungan gue ada 5.600.000. Artinya ketambahan 600.000. Itu konsep kita. Ya kan? Kita diberkati, kita memberkati supaya kita diberkati. Emang benar. Kalau saya mau katakan pemberkatan yang Tuhan berikan, pemberkatan yang selama ini menjadi
bagi kita adalah orang uang yang berkelimpahan dalam diri kita. Kita memberi 500, Tuhan ganti 1 juta. Kita beri 1 juta, Tuhan ganti 5 juta. Itu konsep iman kita, manusia yang kita miliki. Hari ini kita mau rubah konsep kita. Ketika kita mau memberi, bukan berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita. Seperti janda di Sarfat ini, Tuhan tidak bilang, Tuhan tidak melipat gandakan tepung yang ada saat itu. Dia punya 1, dia kasih Elia, dia buka lagi tepungnya, ada 8. Enggak, saudara. Dia masak minyak dengan minyak yang ada di buli-buli itu ada 1 sedikit, dan tiba-tiba ada berlimpah menjadi 5 liter. Enggak, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan pelihara janda di Sarfat saat itu. Artinya apa? Bahwa dia tidak kekurangan apa yang dia minta, saudara. Nah, hari ini juga kita merubah konsep kita. Kalau kita belajar memberi kepada Tuhan, jangan kita bilang kita diberkati oleh Tuhan. Berkatnya terbatas. Ketika seperti tadi contoh, kita punya gaji 5 juta, per sebulan kita 500, saldo kita 400, 8 juta 500. Tuhan berkati 200.000. Berbeda. Loh, kok gak sesuai? Tekor bandar, tekor 300.000. Tuh tetap memberkat, tetap diberkati kan? Diberkati tetap, tapi minimal nominalnya cuma 200.000. Artinya tekor. Nah, hari ini kita mau belajar. Ketika kita mau belajar memberi, kita punya konsep bahwa Tuhan mau pelihara kita. Amin. Kita mau belajar memberi, bukan arti kita mau diberkati dengan lipat gandakan keuangan kita, tetapi kita mau Tuhan pelihara kehidupan kita. Kalau kita mempunyai prinsip ketika kita memberi, Tuhan lipat gandakan keuangan kita, banyak orang yang rajin memberi, saudara. Ya, mungkin kita bilang, wah, kita membeli 500, saldo kita akan bertambah jadi 1 juta. Oh, banyak orang yang memberi, saudara. Kalau bisa memberi jangan 1 juta, memberinya 15 juta supaya sampai tahu ada 30 juta dalam tabungan kita. Enak aja Tuhan kayak pengganda uang gitu, saudara, ya kan? Bukan itu konsep kita sekarang memberi. Ketika kita mau memberi, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan mau pelihara kehidupan kita. Berapa rupiah yang kita beri? Kita mau senantiasa Tuhan pelihara. Kalau kita diberkati terbatas. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita diberkati yang namanya berkat terbatas bagi kita. Tetapi kalau Tuhan pelihara tidak pernah terbatas. Elia, janda di Sarfat ini, janda di Sarfat ini, Tuhan pelihara dia. Tuhan tidak lipat gandakan tepung yang ada dalam buli-buli dia saat itu. Tuhan tidak lipat gandakan minyak yang ada saat itu bagi janda di Sarfat. Tetapi Tuhan katakan dalam ayatnya yang katakan ayat yang ke-16, katakan di sini demikian ya saudara. Ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan pelihara. Konsep memberi kita hari ini kita ubah. Bukan kita mau diberkati, tetapi Tuhan pelihara kita. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, gaji kita mulai berkurang, penghasilan kita berkurang. Ya, tadi saya bicara dengan saudara Yulia, mana dagang sepi, ya memang ini kondisinya sepi. Karena apa? Kondisi saat ini bukan Yulianya yang sepi, semua orang-orang dagang sepi. Ya, semua pengusaha-pengusaha besar pun mulai teriak, saudara. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita tidak pernah berkesudahan. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena saya mengalami. Kami belajar satu keluarga. Ketika kami memberi, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ketika kita belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan pelihara kita, saudara. Saudara lihat atas kita jebol kemarin ini. Secara manusia, dari mana saya uang? Olah sebagai karyawan istri saya. Saya bayar banyak pengeluaran dalam rumah tangga keluarga saya, tetapi kita masih memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya masih memperhatikan. Sedih. Bagaimana caranya? Puji Tuhan. Kita perhatikan pekerjaan Tuhan. Kita tambal demi saya tambal yang bocor bolong itu, saudara. Karpet alam saya ganti semuanya 17 meter. Plafonnya saya ganti, asbes saya semua saya ganti.
minus duit kita, secara manusia minus, ya, secara manusia minus. Tetapi saya percaya kepada Tuhan, selama bulan Februari Tuhan pelihara kami. Tabungan kita ATM belum sampai habis, gajian udah masuk lagi. Gajian belum sampai habis, ada lagi berkat yang Tuhan berikan. Ya, karena kita memperhatikan pekerjaan Tuhan. Oh, banyak perpuluhan om, enak jadi gembala, banyak perpuluhan. Ada perpuluhan, cuma terbatas yang memberi. Tetapi saya tidak mengandalkan perpuluhan, saya hanya mengandalkan pemberkatan dan pemeliharaan Tuhan bagi saya. Saya mau berkata demikian, ini yang terjadi bagi saudara, supaya ini boleh menjadi kesaksian bagi saudara. Saudara dikuatkan. Kuliah anak saya secara online, gak datang ke kampus, tetapi bayarnya tetap normal, saudara. Saya ingat kakaknya minta kuliah tanggal 20, mamanya bilang tanggal 25 kakaknya bayar. Tetapi sebelum tanggal 25 Tuhan sudah pelihasi, saudara. Awal Maret coba bilang kuliah udah jatuh tempo lagi, nanti tanggal 25 Maret ya kita bayar tunggu mama gajian. Enggak sampai tanggal 25 baru tanggal sekarang, saudara. Minggu-minggu kemarin kami sudah bayar. Artinya apa? Tuhan pelihara. Dari mana uangnya? Tuhan pelihara. Kalau Tuhan berkati terbatas, Tuhan berkati kita terbatas, tetapi pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terbatas. Hari ini kita mau belajar. Ketika kita belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan, ketika kita perhatikan rumah Tuhan, kita perhatikan hamba-hamba Tuhan, Tuhan pelihara kehidupan kita. Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Sebagai ayat kita pada tadi, Amsal pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-24. Saudara bisa membaca Amsal 11 ayat yang ke-24. Ya, Sulis bisa baca? Amsal 11 ayat 24 bunyinya firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Iya, di luar logika kita, saudara. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ya, kalau dalam minggu-minggu ini Tuhan senantiasa berikan yang baik bagi saya. Kalau diklat saya kemarin selama 2 minggu saya bisa jalankan diklat. Kemarin saya sedang persiapkan ikut ujian untuk jadi calon pendeta muda, saudara. Kemarin ujian saya sendiri di sini, saudara, karena kalau di rumah kamu saya nggak konsentrasi. Sampai saya khotbah saya catat, saya udah catat secara manual, saudara. Karena saya ada tab, tapi saya catat secara manual karena saya lagi konsentrasi sama ujian saya, saudara, supaya ujiannya lulus dan enak, saudara, punya gembala. Kalau tercatat gembalanya siapa aja kalinya, oh juga lulus tuh ujian ini, malu banget kita, saudara, ya. Saya belajar terus, saudara. Tapi saya percaya Tuhan memberkati. Dan saya tidak pernah tinggalkan persiapan firman Tuhan, sekalipun saya catat secara manual. Saya mau maksimalkan menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita sama-sama diberkati. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, kita mau rubah konsep cara kita untuk memberi. Jangan kita berkata supaya kita diberkati. Ketika kita diberkati, pemberkatan Tuhan bagi kita terbatas. Tetapi kalau Tuhan pelihara, seperti janda di Sarfat, Tuhan pelihara dia. Tepung dalam rumahnya, minyak di kuli-kulinya tidak pernah habis karena Tuhan pelihara baginya. Di samping Tuhan memberkati seorang janda di Sarfat, pelihara semakin hari Tuhan pelihara. Yang kedua, dia dapatkan mujizat. Dia mendapatkan mujizat di dalam ayatnya yang ke-18 dan 23. Anaknya sakit dan tidak mati, saudara, tetapi melalui mujizat yang Elia nyatakan, Tuhan sembuhkan, bahkan kembalikan nyawanya. Dia boleh mengalami kesembuhan. Di samping pemeliharaan kepada janda di Sarfat, Tuhan juga berikan mujizat. Hal ini juga kita mau sama-sama menikmati penyertaan Tuhan. Juga sama-sama kita mau menikmati pemeliharaan Tuhan dalam diri kita. Kita mau sama-sama menikmati mujizat yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Sama-sama kita mau belajar memberi, ubah konsep kita ketika kita memberi. Jangan kita mau diberkati, tetapi Tuhan pelihara. Ketika Tuhan pelihara, tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan bagi kita. Ya, ubah cara kita.
dan percaya cara Tuhan banyak saudara memberi kita. Banyak cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Dalam masa pandemi seperti ini saudara, ya, rumah tangga saya Tuhan berkati bukan dengan cara apa saudara. Istri saya badan tambah besar, saya pun tambah besar badan saudara. Ya, kita naik, timbangan kita naik saudara. Dibilang banyak duit juga enggak. Pikiran kita tenang karena kita percaya sesuai dengan Mazmur katakan bahwa hanya dekat Allah saja hidup kita tenang. Masalah datang gue banyak masalah, tantangan gue banyak tantangan. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, hidup kita tenang sampai timbangan kita berat. Makanya waktu saya pakai jas saudara, jas ini saudara, saya pikir jas saya ciut bahannya. Ternyata perut saya udah mulai mengembang ke kanan dan ke kiri saudara. Ya, saya bilang sama istri saya ini calon-calon pendeta-pendeta sukses. Padahal kalau pendeta-pendeta sukses dan yang perutnya gendut-gendut saudara. Dan Pak Dirut, Pak Eras, ini pendeta sukses. Ini gembala saudara juga calon-calon sukses. Amin. Haleluya ya. Oleh sebab itu pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita. Ya. Tuhan bukan hanya tahu isi hati kita seperti anak muda kemarin saya bilang ya. Tuhan bukan tahu isi hati kita, tetapi Tuhan tahu isi dompet kita. Ya. Lagi minus, Tuhan pelihara tidak pernah kekurangan. Sampai makanan pun di rumah saya, maaf saudara, sampai kebuang saudara. Untung saya pintar masak, jadi selalu saya angkatin saudara. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan, ini belum habis ada lagi, ini belum habis ada lagi. Karena apa? Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Hal ini juga saya mau katakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mari kita memberikan korban persembahan persepuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan pelihara saudara saya. Mungkin kita berkata Bapak Gembala, iya. Tapi saudara tidak pernah perhatikan banyak kebutuhan gereja Tuhan di tempat ini. Sebab persepuluhan adalah tanggung jawab kita. Salah kalau saya merahasiakan persepuluhan. Udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak kasih persepuluhan, nggak apa-apa. Tuhan kok tahu, Tuhan kita kok tahu. Salah saudara. Ya, banyak pendeta-pendeta munafik saudara, gembala. Udah nggak apa-apa, nggak kasih persepuluhan nggak apa-apa. Tapi belakangnya gue persepuluhan. Saya mau kasih tahu, persepuluhan adalah kunci kita untuk diberkati oleh Tuhan. Ayat 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk persiapkan pemendarahan Tuhan. Yang hari ini memang Tuhan datang kepada kita. Seorang janda disapa Tuhan pelihara. Seorang janda disapa Tuhan pelihara. Seorang janda disapa menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Demikian juga hari ini akan terjadi kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Pemeliharaan Tuhan akan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Pemeliharaan Tuhan akan Tuhan menyatakan bagi saudara dan saya ketika kita belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ketika kita belajar memberikan persepuluhan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita belajar memperhatikan pemberian kita untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita belajar memberi, Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Tuhan akan pelihara kita semua dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Ubah konsep kita. Ketika kita beri, Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita jalan ke perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran jiwa kita pada hari ini buat perjamuan ini. Biar perjamuan hari ini di tahun 2021 minggu bulan yang ketiga di bulan Maret. Ini bukan hanya sekedar tradisi kita sebagai orang Kristen atau ajaran dasar dari Gereja Bethel Indonesia melakukan perjamuan, tetapi kita memaknai arti perjamuan bahwa dalam perjamuan ini kita mengingat akan kematian daripada Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kita, Tuhan yang akan membuang jauh dari ketubir laut setiap dosa pelanggaran kita, dan kita memaknai kematian daripada Yesus Kristus menyelamatkan kehidupan kita, kematian daripada Kristus menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Biar perjamuan hari ini kita memaknai ada mujizat yang akan terjadi siang hari ini, ada penebasan terjadi siang hari ini. Bahkan saya mengatakan hari ini ada kesembuhan yang terjadi
terjadi bagi kita hari ini melalui perjamuan kudus saat ini. Siapkan hati kita, siapkan jiwa pikiran kita hari ini. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan hari ini di dalam perjamuan yang kudus. Iya, Bapak Saudara. Saudara berdoa hari ini. Ambil saat teduh kita kepada Tuhan. Ambil saat teduh kita berdoa kepada Tuhan hari ini. Biar melalui perjamuan hari ini menjadi berkat bagi kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi sakit penyakitmu hari ini, Tuhan mau taruh di kaki Tuhan saat ini. Dan melalui perjamuan hari ini ada kelepasan, ada kemenangan bagi saudara. Haleluya, Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Shalom. Saudara sudah siap dalam perjamuan hari ini.
perjamuan kudus hari ini ke dalam tangan Engkau. Kami membuka berkat-Mu saat ini dalam perjamuan hari ini. Allah berkat Ishak, berkat Yakub, pemberkatan Allah ada dalam perjamuan ini, sehingga jemaatku yang makan hari ini, jemaatku yang minum hari ini, ada kemenangan terjadi, ada kelepasan terjadi, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi dalam perjamuan hari ini. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Kami percaya perjamuan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat kami yang memakannya dan meminumnya. Berkati Jimmy, berkati Bernard yang membantu dalam pelayanan hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kami tumpahkan tangan dalam nama Yesus. Berkati perjamuan ini Bapa, dan yang memakannya dan meminumnya boleh menjadi berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus jamah, selamat duduk saudara semua. Selamat duduk hidupku. Dan beri damai di hatimu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah selalu hidupku. Dan beri damai di hatimu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah selalu hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sudah mendapat semua? Ada yang mendapat? Semua sudah ya? Kita memakai perjamuan ini menjadi berkat bagi kita dan kelepasan terjadi bagi kita hari ini. Sebelum kita makan, saya akan baca doa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur kalau Tuhan izinkan jemaatku di tempat ini untuk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan yang kudus. Kami percaya ini bukan tradisi atau kebiasaan kami, tetapi kami boleh memaknai arti dari perjamuan ini bahwa Tuhan mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Tuhan tergantung di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, keselamatan dan kemenangan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami hari ini, dan ini juga terjadi bagi kami hari ini. Kemenangan yang besar, kemenangan yang besar, keselamatan yang besar terjadi bagi kami hari ini, karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami percaya melalui hari ini perjamuan ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita dengan tangan kanan kita, dengan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Saudara yang mau didoakan saat ini, saudara boleh angkat tangan saudara. Ya, saudara saya Hallelujah.
Jemaat yang sudah diberkati sama kita katakan amin. Ya, nanti gelar rahasia berbarengan dengan kakak persembahan. Terima kasih buat Bapak Kepala Sidang MDP Jakaria yang sudah menyampaikan Tuhan buat kita semua jemaat di Bangau. Kiranya semakin hari Tuhan Yesus pakai sesuai dengan perkataannya menjadi pendeta yang sukses. Biar kita doakan dia itu menjadi nyata. Kita akan melihat persembahan kita kedua. Biar Tuhan juga memberikan. Kita boleh menabur juga ekstra persembahan. Saudara maaf, saya memberitahu bahwa tanggal 2 besok April adalah hari Jumat Agung. Jadi mungkinnya agak mendadak. Kita akan memberikan ekstra persembahan untuk menyambut Paskah pada bulan depan tanggal 2 dan tanggal 4 April. Jadi persembahan ekstra kolektor mana dia? Ya, dijalankan. Silakan dibuka Bapak Majelis. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib. Kasihnya ajaib hatiku. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib. Tuhannya tetap kubur, Tuhan tetap ajaib selama-lamanya. Amin. Bersama saudara, pasti Tuhan akan balas. Tidak pernah Tuhan berhutang kepada setiap anak-anaknya. Juga kalau persembahan di 10-an yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, biar kita terima dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, juga buat teman-teman Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja di tempat ini. Juga ekstra persembahan yang sudah berikan, juga itu untuk ibadah Paskah pada bulan depan. Kiranya kita menyambut Paskah pada bulan depan. Bagaimana itu dalam? Kita ada rapat sebentar untuk bulan depan tidak terasa itu sudah merayakan hari Paskah bulan April. Saya undang saudara semangat untuk berdiri semua. Kita akan akhiri, kita siapkan ini satu-satunya yang Tuhan dalam hari Tuhan.
Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.